Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi ini, Hanan sengaja membawa Feli untuk keluar rumah. Bisa dipastikan jika kelak rumah ini akan ada peperangan hebat antara dirinya dan sang istri Laura. Hanan mengantarkan Feli ke ruang sang ibu, memperkenalkan Feli sebagai sepupu sang calon istri, Sena. Saat kembali ke rumah, ia sudah disambut oleh teriakan Laura yang menggema. "Apa ini?" bentak Laura seraya berteriak. Kemarahannya sudah seperti api yang membara, tak bisa dipadamkan. Saat hendak keluar rumah, ada seorang kurir mengantarkan surat untuknya, gugatan cerai sang suami Hanan. Bak disambar petir, Laura langsung berteriak kesal. "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah bercerai denganmu, Mas. Ingat itu, aku akan tolak gugatan ini," bentaknya lagi. Hilang sudah sopan santun itu dilahap oleh amarah. Hanan hanya berdecih saat melihat Laura membuang surat gugatannya ke lantai, berserak lalu diinjak-injaknya dengan brutal. "Selama aku memiliki Noah, kamu tidak akan bisa menceraikanku," geram Laura lagi, menatap tajam Hanan dengan matanya yang merah menyala. Tapi Hanan tetap bergeming, tak sudi menanggapi kemarahan sang istri. Buang-buang tenaga. "Kupikir kamu benar-benar mencintai Airin. Kupikir juga kamu mencintai wanita di apartemen itu. Tapi sekarang kamu malah ingin menikah dengan wanita yang lain lagi. Kamu benar-benar tidak memiliki hati, Mas," sindir Laura dengan suaranya yang mulai memelan. Berulang kali ia menarik dan menghembuskan nafas, mencoba tenang. Berbicara dengan Hanan adalah perkara yang sulit. "Kamu boleh berhubungan dengan siapapun, tapi aku tidak mau dimadu," jelas Laura. Suara memang pelan, tapi tatapannya menatap tajam. Jika tak seperti ini, Hanan pasti tidak akan mendengarkannya. "Sudah berapa kali ku bilang, kamu tidak punya hak untuk mengatur hidupku, dan aku akan tetap menceraikanmu," balas Hanan dengan sengit setelah lama terdiam. Laura berdecih, percuma memang bicara dengan suaminya ini. Bicara pelan pun tetap tak didengarnya. "Kamu tidak akan bisa menceraikanku, camkan itu," ancam Laura. Namun seketika kedua mata Laura terbelalak saat melihat beberapa orang berseragam polisi masuk ke dalam rumahnya begitu saja. Bahkan melewati Hanan dan berdiri tepat di hadapannya. "Ibu Laura, Anda kami tahan atas laporan yang diberikan oleh Pak Hanan dengan tuduhan penelantaran anak. Anda bisa membela diri melalui pengacara. Kini Anda harus ikut kami lebih dulu," jelas salah satu orang. Laura menggeleng seraya mundur beberapa langkah. "Apa-apaan ini? Aku tidak mau ikut kalian," bentak Laura. Kepanikan datang secara tiba-tiba. Namun, tak peduli ucapan Laura, dua orang polisi langsung mencekal tangannya, sementara satu yang lain malah berjabat tangan dengan Hanan. "Apa yang kamu lakukan, Mas? Kamu melaporkan aku ke polisi. Penelantaran anak. Kamulah yang menelantarkan Noah, Mas," geram Laura. Ia mencoba berlari, namun tak bisa. "Nikmati saja hukumanmu, mantan istriku," hardik Hanan dengan tatapan yang menusuk. Laura terperangah, tak menyangka Hanan bertindak sejauh ini. "Jahat kamu, Mas, jahat!" teriak Laura frustasi. Tubuhnya ditarik paksa untuk mengikuti langkah polisi itu. "Kamu sengaja menjebakku, Mas. Kamu jahat. Aku akan balas kamu, Mas. Lihat saja, lihat. Aku tidak akan pernah masuk penjara. Kamu tidak akan bisa mempenjarakan aku. Tidak akan bisa."
Selamanya aku akan jadi istrimu." Tak peduli apapun yang diucapkan Laura, Hanan terus berjalan masuk ke dalam rumah, naik ke lantai 2 dan segera masuk ke dalam kamar sang anak Noah. Dilihatnya saat itu, Noah sedang disusui oleh Tia menggunakan botol Dot. Melihat majikannya masuk, Tia langsung bangkit dari duduknya dan menunduk hormat. Tanpa bu, Hanan segera mengambil sang anak dalam gendongan Tia, memindahkannya masuk ke dalam dekapannya sendiri. "Keluarlah, biar aku yang memberikannya susu," ucap Hanan, dan dengan patuh Tia keluar, meninggalkan ayah dan anak itu berdua di dalam kamar ini. Hanan duduk di kursi yang tadi diduduki oleh Tia, kursi menyusui. Dipandanginya wajah sang anak yang nampak begitu kecil dengan lahapnya meminum susu. "Maafkan ayah, Noah, maafkan ayah," ucap Hanan lirih. Selama ini ia selalu bersikap seolah tak menginginkan sang anak, seolah membencinya dan seolah tak peduli. Tapi percayalah, itu semua hanya siasatnya. Dalam hati Hanan, ia begitu menyayangi sang anak. "Maafkan ayah, Noah," ucap Hanan sekali lagi, penuh dengan penyesalan. "Mulai sekarang, ayah akan selalu ada untukmu." Hanan mengangkat gendongannya dan mencium kening sang anak dengan sayang. Apapun akan ia lakukan untuk Noah, memberikan yang terbaik untuk anaknya itu. 1 bulan kemudian, ketukan palu sudah terdengar di ruang sidang perceraian Hanan dan Laura. Kini mereka sudah resmi bercerai. Hanan mendapatkan hak asuh Noah secara utuh. Penelantaran anak yang dilakukan Laura adalah kesalahan fatal. Tak hanya diceraikan saja, ia juga kini masuk ke dalam bui. Bahkan saat kasus Laura mencuat, Jenny pun ikut mengajukan gugatan dengan tuduhan penganiayaan. Akhirnya, Laura dihukum pasal berlapis. Tak hanya denda, ia juga mendapatkan hukuman 7 tahun penjara. Awalnya ia ingin meminta bantuan Hanaf, tapi naas, Hanaf malah pura-pura tak mengenalnya. Bak jatuh tertimpa tangga, kini Laura tak bisa apa-apa. Dengan kebencian yang menumpuk, ia meninggalkan ruangan persidangan itu. Tak menunggu lama, setelah ia resmi menduda, Hanan memerintahkan Yohana dan Bagas untuk segera mengurus surat-surat pernikahannya dengan Sena. Beginilah enaknya jadi seorang pria, tak ada masa indah. Sehari setelah bercerai, ia bisa menikahi wanita manapun. Dengan uang dan kekuasaannya, Hanan sudah bisa membawa surat-surat resmi itu untuk mempersunting Sena 2 hari ke depan. "Anda yakin, Pak, ingin ke rumah Sena menggunakan perahu ketek?" tanya Yohana menatap tak percaya. Jujur saja, ia masih trauma. "Jangan hanya panggil Sena, panggil dia Nyonya," jawab Hanan dengan senyumnya yang lebar. Yohana hanya mampu menggigit bibir bawahnya. Salah, sudah kebiasaan sih. Bahkan ia sering sekali mendengar tuannya memanggil Sen-Sen. Ia sempat ikut-ikut pula. Saat ini Yohana dan Hanan sedang membahas susunan acara pernikahannya besok. Karena itulah membahas tentang perahu ketek segala. "Uruslah bagaimana baiknya," ucap Hanan lalu bangkit. Ia hendak pulang dan mengatakan semua rencananya pada sang ibu perihal mempersunting Sena dan membawa gadis berdarah Palembang itu untuk kembali ke Jakarta. Yohana pun ikut bangkit, lalu menunduk hormat dan mempersilakan Hanan untuk pergi lebih dulu. Tinggallah Yohana seorang diri di ruangan wakil presdir. Hanya membayangkannya saja sudah buat aku mual," gumam Yohana mengingat perahu ketek.
Dulu ia sempat mabuk parah ketika naik itu.